Mari kita lihat Amsal pasalnya yang ketiga. Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata begini, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan bukan soal seberapa besar persembahan kita atau kecilnya persembahan kita, bukan saudara. Karena kita mendapati Yesus sendiri memuji janda miskin yang memberi persembahan 2 peser. Jadi bagi Tuhan bukan soal Anda memberi lebih atau sedikit, bukan soal Anda memberi hanya 5% atau Anda 10%, atau ada yang bilang saya enggak 10% pastor, saya 100% saya memberi. Bukan soal, tetapi bagi Tuhan ketika kita memberi persembahan adalah tentang apakah persembahan kita memuliakan Tuhan atau tidak. Karena ada orang memberi persembahan tidak memuliakan Tuhan. Ada orang memberi persembahan supaya dia dapat kemuliaan. Apalagi kalau sekarang zaman mau baca calon ya. Satu-satu kali orang undang persembahannya besar. Atau ada beberapa orang yang memberi persembahan karena kekurangan, maka kita mau kasih ini persembahan, tidak ada sukacita memberi. Apakah itu memberi persembahan memuliakan Tuhan? Enggak saudara. Kalau kita memberi persembahan, pastikan persembahan kita memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan harta milik kita. Ketika kita berusaha memiliki harta milik, pastikan supaya harta milik kita itu memuliakan Tuhan. Pastikan bahwa tujuan kita diberkati supaya kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Setelah kebenaran ini kita lakukan, hidup kita, harta milik kita, penghasilan kita memuliakan Tuhan, persembahan kita memuliakan Tuhan, maka baru ayat 10 berbicara. Ayat 10-nya bilang, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Setelah kita memuliakan Tuhan, harta milik kita memuliakan Tuhan, baru lumbung-lumbung kita diisi penuh sampai melimpah, bejana pemerahan kita akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini bukan berarti kita tidak akan mengalami musim kurang, bukan saudara. Tetapi ini berarti bahwa kita punya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Ketika kita memberi persembahan dengan memuliakan Tuhan, maka kita punya jaminan bahwa Tuhan menjamin hidup saya, Tuhan memelihara hidup saya, Tuhan pasti menolong hidup saya, Tuhan pasti memberkati hidup saya. Itu arti firman Tuhan ini. Jangan salah sampai kita memberi persembahan, tapi waktu kita kekurangan kita bilang katanya lumbung-lumbung akan diisi penuh melimpah, bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Mana itu firman itu? Ini artinya Tuhan akan memimpin, menolong kita, menyertai kita. Pemeliharaan Tuhan nyata atas kita. Waktu kita kurang, Tuhan akan memberkati kita sehingga kita tidak akan berkekurangan. Ada waktu di mana kita kurang, tetapi kita tahu bahwa di saat kita kurang, Tuhan baru menyatakan mujizatnya. Kalau kita nggak pernah kurang, kita nggak akan pernah lihat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita berlimpah-limpah, kita akan tidak pernah melihat bahwa Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. So mari kita muliakan Tuhan dengan harta milik kita. Bagian memuliakan Tuhan juga adalah dengan memberikan persembahan. Tetapi memberi persembahan, berilah dengan kerelaan dan sukacita. Kalau Anda tidak rela memberi persembahan,
jangan beri persembahan. Tunggu sampai hati rela dulu, baru beri persembahan. Supaya persembahan kita juga memuliakan Tuhan.